Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah, saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu untuk memediasi sengketa poligami yang ingin dilakukan oleh Bapak Latif, namun tidak disetujui oleh Ibu Nabila. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, mulai dari siapa terlebih dahulu? Dari saya terlebih dahulu. Baik, kenapa nama saya Nabila di sini? Saya merupakan seorang pengacara di ekonomi Lombok. Umur saya 30 tahun dan saya beralamat di rumah satu dua sampai di satu saat baik, karena saya mau tanya, buku saya tentang tahun. Saya bekerja sebagai pengusaha di Karawang, dengan seni dan pribadi. Saya beralamat di perumahan Wisata 2, lantai 1 dari Denmark. Baiklah, jika itu karena Bapak dan Ibu yang siap untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Dalam hal ini, sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Permen 1 tahun 2015. Apakah Bapak dan Ibu mengetahui? Jika sudah mengerti, proses mediasi pada hari ini Senin 14 Juni 2024 resmi dibuka. Nah, sebelum mediasi dimulai, izinkan saya menyampaikan prinsip-prinsip dan tata tertib dalam pelaksanaan mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh mediator. Yang pertama yaitu imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Kedua, tidak penyangga, memutus karena keputusan tidak berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Yang keempat, kampus. Artinya jika dilakukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Yang selanjutnya, mengenai tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan kali ini yaitu pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling ngomong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, baik kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok atau tidak menggunakan headphone untuk merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Setuju. Untuk selanjutnya, saya ingin meminta pihak untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahan. Ingin dimulai dari siapa terlebih dahulu? Dari saya terlebih dahulu ini. Pak, saya juga. Jadi kita menjawab sekitar 2 minggu yang lalu. Kebetulan saat itu kan hari Ibu karena bertepatan dengan harga inflasi. Jadi memang kita sama-sama ada di rumah. Kita selesai pembicaraan dulu. Tiba-tiba suami saya ini mengajak saya berbicara. Lalu terus misalnya itu seperti ini aja. Saya ini kan meminta izin kepada saya untuk kita kembali. Dan kebetulan perempuan yang ini menjadi lagi itu saya cukup kenal karena merupakan tetangga Talu. Rumahnya pun persis berada di dekat rumah. Saya cukup kaget. Saya tanya alasannya kenapa? Dia bilang karena dia hanya ingin menolong mereka yang di rumah tersebut. Terlebih karena perempuan tersebut itu banyak anaknya. Ada 3 kalau tidak salah. Saya dikasih menolak karena perempuan ini meskipun banyak anak dan merupakan seorang gender, kan berarti dia itu memang mendukung apa-apa karena mengingat kesiannya masih sangat muda juga. Terus juga dia dari
keluarga yang berada. Jadi saya rasa untuk alasan suami saya untuk melakukan poligami ini tidak masuk akal. Makanya saya menolak dengan itu. Jadi benar-benar tidak setuju dengan yang terlalu pernikahan ini gitu ya. Baik, selanjutnya silakan Bapak Latif untuk menyampaikan permasalahan. Terima kasih. Memang tidak saya memiliki maksud untuk menikah ini. Tapi semata-mata ini bukan karena nafsu, karena nafsu apa. Ya saya itu baik. Saya itu menolong dan memiliki kejadian selama. Karena kan menjadi bicara. Dan saya waktu itu memberitahu saya lebih dahulu. Ya, maksud semena-mena ya. Maksudnya saya sendiri yang memutuskan. Jadi saya koordinasi sama istri. Jadi masa program saya masuk akal. Jadi saya kalau kelas udah saya. Jadi sebenarnya pasti dari orang ini hanya ingin menolong yang kali ini juga orang tersebut itu begitu kok. Apa ini ya? Terus terang ya, saya itu juga setuju dengan keputusan yang diambil oleh suami saya ini. Saya sangat kecewa sekali. Selama ini ya, meskipun saya seorang perempuan tangguh, tapi saya tidak pernah meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Secara apapun saya selalu melakukan tugas saya dan kewajiban saya dengan baik. Saya tetap melayani suami saya tetap melayani anak saya. Kamu gimana kurangnya saya? Karena suami saya mau meninggal lagi. Saya itu apa? Suami saya tidak menginginkan keadaan yang anak saya lagi. Ketika dia beritahu lagi, lalu memiliki keluarga baik. Dan terlebih perempuan yang dia bilang ini sudah memiliki anak juga. Apakah nanti dia anak-anak saya juga bekerja kalau ayahnya tidak sayang lagi kepada dia? Karena aku udah ngomong, maksudnya saya kan sudah ngomong secara baik-baik. Soalnya kan soal anak nanti kan bisa istilahnya lebih baik. Bisa dibicarakan baik-baik gimana? Kadang anak itu kita tidak bisa berubah. Terlebih anak kita ini sangat sekali loh. Kalau semuanya nih, kamu sebagai seorang suami menganggap sifat saya ini berlebihan. Sifat saya ini tidak berlebihan atau saya sebagai seorang ibu, saya hanya menerima keadaannya tahu. Menurut saya tuh kamu juga sama saya ini. Jadi kalau kita kalau seumpamanya kamu menganggap saya berlebihan, begini, ini mengenai kita anak kamu sendiri. Bagaimana nanti kalau seumpamanya anak kita tahu kalau ayahnya ini meninggal lagi, lalu dia memiliki keluarga baru, dan terlebih si perempuan ini juga memiliki seorang anak, tiga orang. Apa nanti anak-anak tidak berpikir, oh ayah udah punya keluarga baru, dia udah punya anak yang baru, dia udah gak sayang lagi sama kita. Kalau seumpamanya anak berpikir seperti itu dan ayah membenci, kamu gimana? Ya kan nanti kan aku kalau bisa maksudnya ada lagi itu. Nanti kan anak Tidak segampang itu. Ibu tenang kalau bicara. Kalau salah satu tidak berbicara yang lain harus mendengarkan. Agar kita mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak atau kita melakukan gaukus dengan melakukan mediasi terbesar untuk sementara agar saya bisa menjalankan argumentasi masing-masing pihak dengan sesama. Lebih baik dilakukan gaukus bu agar masalah ini cepat selesai. Saya sudah sangat muak. Baiklah, saya akan melakukan gaukus dan hubungan terlebih dahulu. Bapak lagi apa jasa? baik bu atau masalah selesai. Baik, Bapak lagi bisa melakukan penguatan itu. Selain saya bakal gaukus. Kita kenal. Baik, mudah-mudahan mari kita mulai gaukusnya. Mengenai permasalahan ini sebenarnya apa yang terjadi? Yang saya inginkan agar sama seperti ini
Pertanyaannya jadi kita saya ingin Tuhan saya ini tetap dan tetap harmonis bersama. Apalagi tidak bisa mempertimbangkan kembali niat baik kekayaan tersebut. Jujur ya, saya sangat mengalami interaksi saya. Jadi ibu kita pada pilihannya itu untuk menerapkan bagian dari kehadiran. Ya, saya adalah kalau bekerja sama. Karena kalau sama saya tidak pernah ini tidak hanya untuk diri saya sendiri. Saya ini saya mau kedua orang. Terus saya akan berdoa, saya sendiri apa? Dari itu sangat terlalu merasa. Kalau karena sudah berumah tangga, lalu 8 tahun ini, kita tidak pernah ada kekurangan serius juga. Paling hanya ada orang kecil, ya itu wajar ya dalam rumah tangga. Yang saya harap dari hari saja memberikan perasaan perempuan lain, tetapi tidak memikirkan perasaan istri dari kedua orang. Dan dengan gagalnya memutuskan untuk memiliki perempuan tersebut. Padahal kan perempuan tersebut itu masih bertolong dari keluarga yang cukup mampu. Ayahnya masih ada, kakaknya pun belum nikah, masih mereka tinggal satu anak. Jadi kalau dua anak saat ini menolong modal untuk ini, kalau saya tidak cukup. Dan itu selanjutnya saya akan melakukan kaos dan kata alif. Ibadahnya silakan lomba dulu. Terima kasih. Bapak Habib, apakah masih tetap ada keputusan Anda untuk menikah kembali? Sebenarnya saya memiliki komunitas kembali, banyak itu tahu mau jadi perempuan yang tetangga saya. Melihat perempuan itu rapuh dan penuh di dunia. Bukan maksud saya. Apakah Bapak tidak membuat tindakan kembali dirinya sebagai Bapak? Istri Bapak kan sudah melakukan kewajibannya dan sangat baik sebagai seorang istri selamanya. Selama ini kita begini. Memang istri saya itu selalu bekerja baik, bahkan tidak pakai ngomong sekali. Lalu di sisi lain juga perasaan iba melihat perempuan yang berjuang sendiri untuk melindungi ketika ada janji. Jadi saya memutuskan sama dulu. Terus sebagai hubungan saya berniat untuk menikahi beliau itu beliau pernah janji. Ketika menjadi dosa pada saya termohon bukan orang saya. Apakah perempuan tersebut sudah tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara sehingga Bapak memilih keinginan untuk menikahi perempuan tersebut dengan alasan tertolong dan dilindungi? Kebetulan perempuan tersebut kita bersama kedua orang dan satu saudara laki-laki yang belum menikah. Untuk itu, apakah Bapak tidak mempertimbangkan kembali mengenai niat Anda tersebut? Ini mempertahankan keharmonisan keluarga Anda dan anak-anak Anda. Mengingat pernikahan kalian kan sudah 8 tahun ya kurang lebih. Iya, sejujurnya saya juga bingung. Untuk membuat indonesia ini banyak yang harus dilakukan seperti halnya pasang untuk makan sendiri. Dan saya juga bingung ketika nanti menjelaskan kepada anak-anak beliau tentang pendapat saya ini dan menikahi anak saya. Jadi sebenarnya Bapak ingin tetap berjalan dengan mengurus sebuah kabinet bersama istri Bapak. Betul Bapak. Saya masalah ini tidak terus berlalu. Jadi keputusan dari sini, fokus kita selanjutnya kita akan melakukan media sendiri dengan solusi dan masalah. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak yaitu Bapak Labib dan Ibu Nabila, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal yaitu pertama, Bapak dan Ibu menginginkan rumah tangganya tetap harmonis. Yang kedua,
Bapak dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang saya maksud? Betul kan ya? Nah, setelah kauji dilakukan, apakah para pihak bisa memberikan pendapatnya kembali mengenai masalah ini? Mungkin ada yang berubah pikiran? Saya tentang pandangan pendirian saya. Saya tentang hal jelas, langsung saya yang ingin menikah dengan media. Karena di sini itu apabila saya nikah lagi, nanti yang menjadi dua kali itu pada nama awal saya. Ketiga, kalau terlebih poligami itu bukan suatu hal yang mudah. Mungkin dari segi materi suami saya ini bisa adil. Namun dari segi batin dan juga dari segi hati buruk itu sama. Karena yang namanya poligami merupakan hal yang berat dan tidak sembarangan orang yang bisa melakukan hal tersebut. Kalau apakah ada tanggapan dari Bapak? Seperti yang saya sudah katakan saat kamu tadi. Sejujurnya saya cukup bilang mencoba sendiri. Tetapi ada yang harus dilakukan seperti halnya mengorbankan kerukunan keluarga saya. Saya ingin rumah tangga saya tak utuh dan bisa dengan baik ya. Tanpa adanya misalnya karena adanya anak saya bisa dikorbankan. Jika begitu, apakah Bapak setelah ada pendirian dekat bawah yang ingin menikah kembali dengan alasan ingin menolong dan melindungi perempuan yang sudah bergender atau Bapak sudah berubah pikiran? Setelah saya kembali kembali, saya rasa lebih saya kembali. Kalau melawan itu harus terkait. Itu kan apa saya bilang? Dan belum. Terlebih jika perempuan tersebut masih bisa menyelesaikan nafas sendiri. Karena kan dia masih terus masih bisa menyelesaikan nafas sendiri itu enggak ada. Di sisi lain mulai kan bertanggung jawab berbeda. Mungkin saya nanti bisa radio dalam materi. Soalnya saya berusaha. Tapi ketika dalam segi masalah ini, mungkin saya belum bisa. Dan itu akan dilakukan saya. Baiklah, kesimpulan dari mediasi ini bahwasannya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan Bapak Latif akan mengumpulkan niatnya untuk menikah kembali. Karena ini dan dari Bapak Latif sudah mencapai kata sepakat, selanjutnya kita akan mempersiapkan fakta perdamaian. Guys,